Halo guys, Kalau ini dapat tawaran dari kita bos tuh bilang mau punya dulu anak tuh ada mau tolong kasih gimana? itu mengajar tentang tokoh siapa Pak? Saya tentang dia karakter siapa atau mengajar untuk apa nih? Itu kan kita mau Boleh. Berarti kita mulai dari kejadian 6 sampai kejadian 7. Iya sih dulu dari kejadian itu 6 sampai 7. Tapi yang mungkin mau tanya, itu nanti mengajar gimana Pak? Oke, bisa. Nanti ketemu tiga duduk kok buat materi bisa. Oke. Nanti kalau boleh tahu tuh nanti bisa waktu dong atau mengajar dong tuh di hari apa tuh? di hari Jumat Hari Jumat pagi siang. siang boleh. Lebih bagus pagi. Tapi sesuaikan sih dengan yang punya jadwal Di sekolah iya. Ya, Jadi ini hanya ketemu tiga atau? ya berarti ya. Oke, berarti nanti ketemu mulai dari ketemu buat materi ya. Nah, jadi Kak Iman kalau kamu mau begitu, nah Kak Iman nanti baca-baca di kitab kejadian ini 6, Kariki juga baca di kitab kejadian 7 beda juga dibaca. Nanti kita ambil dia punya poin-poin inti, ya toh. Dan kemana ya, ketompi di sana juga, walaupun dong yang menawarkan diri, tapi ketompi juga dengan boleh tangan kosong. Nah, supaya itu juga satu pembelajaran untuk kita sebagai mahasiswa untuk belajar mengajar toh. Jadi nanti mungkin ketemu tambah uang untuk beli snack kasih dong. Kemana kalau begitu? setuju Kak. Oke, baik. Kalau mau begitu nanti katong bawa mau potong berunding nanti, oke? Siap. Oke. Nah, begini, salam teman-teman. Halo. Nah, dari hasil atau kemarin sudah bahas, ternyata kita harus buat materi dan kita tadi sudah minta teman-teman, tapi sudah teman-teman juga di grup toh. Jadi apakah teman-teman harus buat jadi materi? Sudah. Nanti hanya jelaskan secara garis besar terlebih dahulu, aku kasih itu bakal jelaskan dan perinci bagi dong supaya dong lebih paham tentang siapa itu tokoh. Oke. Jadi secara detailnya nanti atau info di grup supaya katong bisa lebih dimakan dengan apa untuk kasih di dong sebagai tanda terima kasihnya katong sudah mau terima katong untuk mengajar dong nanti. Oke. Nanti Parik coba hubungi pihak orang tua dari anak-anak supaya katong lebih maksudnya supaya orang tua tuh tahu bahwa katong ini mau pergi hari ini supaya mempersiapkan anak-anaknya nanti hari Jumat. Kalau dari Kak Iman mungkin ada masukan sedikit. Mungkin anggarannya kisaran berapa? Oh iya, atau patokan orang 10.000 atau 7.000 kah? Kita beli makanan ringan, beli snack. Ya untuk kemana? Katong dapat pembelajaran dari dong dapat pembelajaran dari katong. Ataupun tanda terima kasih buat dong juga. Memang sudah besar tapi lebih baik begitu sih supaya kalau menurut Kariki ada mungkin ada masukan sedikit atau bagaimana? Nanti Kariki coba hubungi lagi terus berkoordinasi dengan pihak orang tua dengan anak-anak supaya katong datang katong tidak ada lagi sibuk atau ada lagi sekolah itu. Nanti katong cari lagi untuk dia punya tambahan materi mungkin yang belum kurang teman-teman baca ulang lagi yang siap tekankan katong lebih banyak lihat bukan lihat tapi membaca di Alkitab lebih banyak untuk katong tahu siapa itu tokohmu ya saudara-saudara. Oke. Terima kasih. Halo. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ada dong sudah datang, sudah menghadiri di sini. Dari kakak-kakak dong akan memperkenalkan kakak-kakak sendiri terlebih dahulu. Kakak-kakak dong ini adalah mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kampus yang di belakang itu ada lihat. Oke. Nah kakak pun nama nih Kak Pascal, Nama Kak Riki, sama ini Kak Iman sebagai kameramen. Oke. Nah kakak-kakak semua memperkenalkan kakak pun nama.
Sekarang waktunya untuk adik-adik dong lagi memperkenalkan adik-adik yang punya nama. Mulai dari adik yang di ujung sana. Perkenalkan, nama saya Petra Elmatan, biasa dipanggil Petra. Halo Petra. Ya, perkenalkan, nama saya Reklamata Telat, biasa dipanggil Ano. Halo Ano. Perkenalkan, nama saya Doni Subang, biasa dipanggil Doni. Halo Doni. Perkenalkan, nama saya Acelo Kitarsuni, biasa dipanggil Elo. Halo Elo. Perkenalkan, nama saya Alen Kolini Manakai, biasa dipanggil Alen. Halo Alen. Oke, kita langsung saling berkenal. Jadi kakak-kakak belum bilang terima kasih sekali lagi sudah datang ke tempat ini dan adik dong mau mendengarkan materi yang kakak doakan ajarkan nanti. Terima kasih banyak-banyak. Oke baik, sebelum kita masuk pada pengajaran tentang tokoh Alkitab, di sini kita akan mulai berdoa terlebih dahulu dan nanti kakak Ano pimpin kita dalam doa. Mari. Boleh mau berdiri juga boleh, duduk juga boleh. Lipat kaki baik-baik. Oke. Teman-teman, sebelum kita mempelajari berdoa. Tuhan sekarang kamu boleh kejar, Tuhan mereka memulai. Terima kasih, amin. Amin. Oke, terima kasih kakak Ano sudah memimpin kita dalam doa. Oke, sekarang kakak mau tanya, adik-adik dong nih siapa yang sudah tahu tentang tokoh Alkitab yang bernama Nuh? Bisa tahu. Oke, nah, kakak akan menjelaskan Nuh itu siapa ya adik-adik dong nih. Oke, nah Nuh itu adalah seorang tokoh besar atau tokoh yang penting di dalam Alkitab. Nah, pasti adik-adik dong pernah dengar yang orang naik kapal yang dia jatuh naik kapal tapi dia ini dilindungi di dalam kapal tuh, dia dilindungi oleh air yang tinggi. Pasti adik dong pernah dengar tuh cerita toh, dia hidup sendiri, dia tinggal sama-sama dengan hewan-hewan dong di dalam, dia selamatkan hewan-hewan yang berpasang-pasangan. Pasti adik dong pernah dengar toh. Oke, nah ini kakak akan kasih tahu Nuh tuh dia siapa. Nah Nuh tuh pertama-tama tuh dia ada dalam kitab Kejadian 6. Nah kitab Kejadian 6 sampai kitab Kejadian 7 tuh membahas tentang Nuh. Nah adik-adik, kakak mau bilang bahwa Nuh tuh dia tuh adalah seorang dia adalah seorang petani. Dia bukan seorang yang adik dong pikir bahwa dia orang kaya. Tidak, dia hanya seorang petani. Nah Nuh juga tuh dia mempunyai 3 anak. Nah dia punya anak yang 3 orang tuh bernama Sem, Ham, dan Yafet. Oke. Nah tapi di Alkitab juga kakak dong sudah tahu Nuh punya istri itu nama siapa. Jadi kakak dong tidak bisa menjelaskan di adik istrinya Nuh itu siapa. Nah, oke. Nah baik, kakak mau bilang bahwa dulu zaman dahulu tuh banyak manusia tuh dia berbuat jahat dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi. Adik dong bisa bayangkan tuh, Tuhan mau kasih hilang manusia di bumi, dan itu di zamannya Nuh dulu. Nah, jadi Tuhan tuh suruh Nuh dan dia punya 3 anak tuh bekerja. Mereka tuh bekerja membuat batra sesuai ukuran yang sama yang Tuhan sudah katakan di doa. Nah setelah batra itu selesai dibangun, masuklah Nuh bersama istrinya, bersama 3 anaknya yang tadi kita bilang tuh, bersama 3 istri dari anaknya. Nah, dong masuk, dan Nuh juga sudah lupa dong bahwa 7 pasang binatang yang halal dan mengambil 1 pasang binatang yang haram. Jadi itu dia hanya membawa, ini sudah jelaskan sampai di binatang yang halal dan haram. 1, 2, 3. Jadi itu Bapak Nuh tuh dia mengambil setiap pasang dan setiap pasangan dari hewan-hewan tersebut tuh Bapak Nuh ambil dan bawa ke dalam batranya. Nah kemudian tuh air laut tentu dia naik tinggi sekali itu selama 40 hari dia itu memenuhi bumi. Jadi itu sudah ada manusia itu sudah tenda serta air mati. Manusia, hewan-hewan, bahkan burung di udara pun juga mati, terkecuali manusia yang ada di dalam batra dan hewan-hewan yang ada di dalam itu batra. Nah jadi adik-adik, air batu adalah air yang diturunkan oleh Tuhan, air hujan yang diturunkan oleh Tuhan itu selama 40 hari. Nah
selama 40 hari itu air hujan turun terus memenuhi ini dalam bumi. Bayangkan, jadi dia sudah tinggi sekali. Jadi manusia-manusia yang hidup di darat, hewan-hewan, bahkan burung di udara pun mati semua. Yang tertinggal tuh hanya manusia dan hewan-hewan yang ada di dalam itu batra. Nah, jadi di dalam itu batra tuh Bapak Nuh dan dia pun istri beserta dia pun anak-anak beserta dia punya anak-anak mantu, dong tuh pelihara itu binatang-binatang yang ada di dalam itu batra. Dong kasih makan, dong pelihara itu hewan itu supaya dong tidak punah. Nah, astu sekan tuh kemusulang kan 40 hari tuh setelah itu air bencana terjadi, air hujan sudah turun. Jadi itu batu tuh dia berhenti. Nah, dia berhenti tuh di nama di pegunungan Ararat. Nah, dan air batu pelan-pelan dia semakin turun. Pelan-pelan tuh dia semakin turun. Oke, baik adik-adik dong. Nanti materi yang lanjut akan dijelaskan oleh Kakak Iman. Nah, sebelum katong lanjut di materi berikutnya, nanti Kakak Iman jelaskan di kelanjutan. Nanti katong ada snack nih. Nah, kan kalau adik-adik dong belajar tuh paling enak tuh ngemil sukro oven. Nah, coba Kakak Riki Ame. Nah, ini nih ada sukro oven adik-adik. Nah, dia tuh paling enak tuh temannya adik dong untuk ngemil sambil belajar. Jadi ini adik-adik dong ambil pemakan. Ada juga ada makanan ringan lain juga. Jadi ini bisa ada dong ambil pemakan. Ayo. Jangan tolong, jangan berebut. Semuanya pasti kebahagiaan. Baik, materi berikutnya akan Kakak Iman yang jelaskan. Nah, selama 150 hari air bah itu makin surut adik-adik. Nah, setelah air surut itu yang muncul itu cuman puncak-puncak gunung saja. Nah, Bapak Nuh ini melepaskan 2 ekor burung. Yang pertama burung gagak. Nah, yang pertama burung gagak ini tidak membawa informasi apapun. Sedangkan dan setelah itu Bapak Nuh ini melepaskan lagi 1 burung lagi, yaitu burung merpati. Nah, burung merpati yang dilepaskan Bapak Nuh ini pergi lalu kembali lagi ke Bapak Nuh, dan di mulutnya itu atau paruhnya itu membawa selai daun zaitun yang masih segar. Nah, setelah itu Bapak Nuh ini tahu bahwa bumi ini sudah kering. Nah, jadi Bapak Nuh dan keluarganya ini turun dari batra, serta binatang-binatang juga keluar dari batra untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Ya, dan setelah itu Tuhan memberikan janji kepada Bapak Nuh, yaitu memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Nah, baik, cuman ini saja yang bisa Kakak dong sampaikan. Mungkin adik-adik dong mungkin ada yang mau bertanya. Oke, baik. Kakak beta mau tanya, kenapa hanya Nuh dan anak-anaknya yang Tuhan Allah pilih dan selamatkan? Baik, terima kasih Ade sudah mau bertanya. Dari pertanyaan Ade tadi, nanti Kakak Riki yang menjawab. Kenapa Tuhan hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya? Karena Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Terima kasih Kakak. Baik, terima kasih Kak Riki sudah mau menjawab pertanyaan dari adik. Nah, adik ini pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Kakak Riki. Terima kasih Kakak.